أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang terhormat Tuan Pengurusi Jalsah, Tuan Moderator, yang terhormat Tuan Presiden Jemaat Ahmadiyah Singapura, yang terhormat tuan-tuan, puan-puan, serta sekalian peserta Jalsah Sawana Singapura. Pertama-tama saya haturkan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan karunia Allah Ta'ala, saya yang lemah ini mendapatkan karunia untuk ikut serta di dalam pertemuan yang penuh berkah ini sebagai pembicara jalsah. Dan judul atau topik yang diamanatkan kepada saya dari panitia jalsah adalah seperti yang tadi dibacakan oleh Tuan Pengurusi, yaitu Al-Quran, amanah sejagat bagi umat manusia, atau dalam bahasa Inggris adalah The Holy Quran, a universal message for the mankind. Di dalam Al-Quran ada satu ayat Inna a'udzubillahi minasyaitonirrajim Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya adalah sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikra. Az-zikra artinya peringatan atau Al-Quran. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan peringatan atau Al-Quran ini, dan sesungguhnya kami baginya adalah pemelihara. Ini diambil daripada surah 15 ayat 10. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin sekalian, dari ayat ini kita bisa menarik satu kesimpulan yang sederhana namun pasti, bahwa Al-Quran ini diturunkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Al-Quran ini adalah berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pemilik Al-Quran ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran ini berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja apa-apa atau isi-isi yang terkandung di dalam Al-Quran adalah satu kebenaran. Artinya benar, mutlak, mengandung kebenaran karena dia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati, kebenaran yang mutlak, kebenaran yang terbuka. Kebenaran yang terbuka di sini maksudnya adalah bahwa Al-Quran dengan segala kandungannya
dengan segala kebenaran yang terkandung di dalamnya yang sifatnya terbuka, bagi mereka siapa saja, baik non-Islam sekalipun, bisa mampu untuk mengkaji, untuk menstudi, menelaah, membandingkan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Siapa saja dipersilahkan, dipanggil untuk meneliti, untuk mengkaji isi-isi yang terkandung di dalam Al-Quran ini. Dan ketika Al-Quran dikaji, digali, ditelaah, dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya, maka Al-Quran akan muncul, menampakkan dirinya sebagai satu kitab yang utuh, sebagai satu kitab yang cantik, dengan nur ilahinya, dengan nur keagungannya. Ya, tentu saja karena ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan nur itu, tuan-tuan, sehingga dengan cahaya ilahi itu, bagi siapa saja yang mempelajari Al-Quran, mereka itu yang mempelajari Al-Quran, maka Al-Quran bisa merubah keadaan kehidupan seseorang. Al-Quran bisa merubah seseorang dari satu titik ke titik yang lain. Al-Quran membawa kehidupan seseorang dari kegelapan menjadi alam yang terang, ke cahaya, ke nur. Membawa dari negatif ke positif. Ini kalau Al-Quran dipelajari dengan seksama, dipelajari dengan betul, dipelajari dengan hati yang lurus, yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran akan memunculkan dirinya laksana berlian di tengah lautan yang begitu kotor. Ini pancaran daripada kandungan Al-Quran, isi Al-Quran. Oleh sebab itu, dengan segala kandungan dan isi yang terkandung di dalamnya, menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya kitab suci di dunia ini yang memiliki nur, yang memiliki magnet, yang senantiasa menarik orang lain untuk mempelajari atau mengkaji Al-Quran atau membawa ia kepada Al-Quran. Dengan nurnya ini, Al-Quran telah memberikan kesan dan image yang luar biasa kepada para tokoh dunia. Memberikan gambaran yang bagus kepada para tokoh dunia. Berikut ini, dari sekian banyak para tokoh dunia, saya akan berikan 2-3 orang saja. Mereka yang memiliki kesan yang begitu terpesona dengan Al-Quran ini. Yang pertama adalah Sir William Muir. Siapa dia? Mungkin tuan-tuan, di antara tuan-tuan ada yang tahu, sudah mengenal siapa beliau ini, dia ini. Beliau adalah orientalis Scottish. Beliau seorang orientalis berkebangsaan Skotlandia. Di negaranya, beliau bekerja sebagai colonial administrator. Beliau penganut Kristen, plus sekaligus beliau sebagai seorang missionary yang senantiasa begitu bangga dengan ajaran kekristenannya. Di dalam hidupnya, beliau ini menulis beberapa buku berkenaan dengan Islam. Tetapi sangat disayangkan, tentu saja karena beliau ini adalah seorang orientalis, isi yang terkandung di dalam buku itu melulu menyerang Islam,
dan pribadi suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, bagaimanapun dia benci dengan Islam dan menghina yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia memiliki kesan yang tersendiri terhadap Al-Quran. Di dalam buku yang berjudul The Life of Muhammad, beliau mengungkapkan kesan beliau atau pendapat beliau terhadap Al-Quran. Apa yang beliau cakap, beliau katakan di dalam bukunya itu, Quran adalah karya dasar agama Islam. Kekuasaannya mutlak dalam segala hal, etika dan ilmu pengetahuan. Ini pendapat seorang orientalis yang hari-hari kerjanya menghujat, menghina Rasulullah dan menghina Islam. Tapi ketika berhadapan dengan Al-Quran, ini yang muncul. Kekuasaannya mutlak dalam hal etika dan ilmu pengetahuan. Ini bukan ungkapan mengada-ada, tetapi jujur dari seorang orientalis barat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Napoleon Bonaparte. Beliau adalah seorang Prancis. Napoleon Bonaparte, saya tidak tahu ini membacanya betul atau tidak. Napoleon Bonaparte, Prancis. Siapa dia? Napoleon adalah seorang politikus militer. Dan dia adalah sosok yang krusial, yang penting, karena dialah yang memimpin terjadinya revolusi Prancis yang terjadi sekitar tahun 1800-an. Beliau adalah seorang revolusioner Prancis. Beliau bukan Islam. Beliau adalah seorang Katolik. Di dalam masa perjuangan revolusinya, beliau banyak berhubungan, karena beliau di exile, diungsi ke beberapa tempat, banyak berhubungan dengan kaum muslim di Timur Tengah. Sehingga beliau mempelajari mengenal Islam melalui orang-orang Timur Tengah itu. Di dalam salah satu buku yang ditulis oleh Sir Lips, Bonaparte Islam, artinya Bonaparte dan Islam, si pengarang, si penulis buku mengungkapkan kata-kata atau ucapan-ucapan seorang Napoleon Bonaparte berkenaan dengan Al-Quran. Dia katakan bahwa saya meramalkan bahwa tidak lama lagi akan dapat dipersatukan semua manusia yang berakal dan berpendidikan tinggi untuk memajukan satu kesatuan kekuasaan yang berdasar prinsip-prinsip ajaran Islam. Karena hanyalah Quran itu satu-satunya kebenaran yang mampu memimpin manusia kepada kebahagiaan. Quran yang mampu memimpin manusia kepada kebahagiaan. Ini ungkapan seorang revolusioner Prancis. Ungkapan seorang yang bukan Islam, ungkapan seorang yang datang dari penganut Katolik. Walaupun ada penelitian ke belakang mengatakan bahwa Bonaparte itu ujung-ujungnya masuk Islam gitu kan, karena begitu beliau mendalami Al-Quran, mendalami Islam. Tapi ini memang masih rumor. Tapi ini ungkapan seorang Napoleon. Dunia mengenal Napoleon. Dunia mengenal Sir William Muir. Dua orang ini mengungkapkan hal yang sama tentang Al-Quran. Ini tuan-tuan, dua tokoh dunia yang bukan muslim mengungkapkan, berbicara tentang Al-Quran. Bagaimana Al-Quran dengan nur ilahinya menyilaukan mata tokoh dunia teramat khususnya yang saya berikan contoh tadi, Muir dan Bonaparte. Karena di situ adalah kebenaran yang terkandung, yang berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini yang tadi adalah dua contoh tokoh dunia yang bukan Muslim. Berikut ini adalah contoh tokoh dunia yang menjadikan Al-Quran sebagai segala-galanya di dalam kehidupan. Dia adalah seorang Muslim. Dia adalah peraih Nobel, hadiah Nobel. Dan dia adalah Muslim pertama yang meraih hadiah Nobel. Beliau ini tak lain dan tak bukan adalah Profesor Abdus Salam. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang Ahmadi yang begitu mukhlis. Di dalam satu seremonial, upacara penyerahan hadiah Nobel, ketika beliau naik ke stage untuk memberikan ucapan sambutan, beliau didahului dengan mengutip surah Al-Mulk ayat 4 dan 5. Yang terjemahannya adalah surah Al-Mulk ayat 4. Yang telah menciptakan 7 langit dengan serasi, engkau tidak akan melihat di dalam penciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu keganjilan, maka lihatlah berulang-ulang, apakah engkau melihat sesuatu kekurangan? Yang kelima, ayat kelima, kemudian pandanglah untuk kedua kali, niscaya penglihatan engkau akan kembali kepada engkau dengan gagal dan dia letih. Surah Al-Mulk ayat 4 dan 5 yang ditilawatkan oleh seorang Muslim peraih Nobel, Profesor Abdus Salam. Setiap manusia, apalagi seorang peneliti, seorang penelaah, mesti ada faktor-faktor yang mendukung. Ada hal-hal yang luar biasa yang menjadikan dia survive, dia lulus. Termasuk seorang Abdus Salam ini. Dan Al-Quranlah yang menjadikan dia bisa sampai mencapai tingkatan yang prestisius dengan meraih hadiah Nobel. Teramat khusus beliau terinspirasi, terdorong, termotivasi, tertantang oleh surah Al-Mulk ayat 4 dan 5 ini. Ini menunjukkan bagaimana beliau mencintai Al-Quran. Di dalam salah satu buku ada ungkapan beliau tentang Al-Quran. Beliau katakan, Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk menggambarkan hukum-hukum alam yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Dan generasi kita mendapatkan kehormatan dan karunia untuk menyaksikan sebahagiaan dari desain-desainnya itu. Untuk itu saya menyampaikan rasa syukur dengan setulus hati. Ini ungkapan seorang Abdus Salam berkenaan dengan Al-Quran. Dia tokoh dunia tentu saja. Dia adalah seorang Muslim. Dan dia adalah peraih hadiah Nobel di bidang fisika. 3 contoh ini, 3 tokoh dunia ini, bagaimana mereka sudah tersihir, terpesona oleh nur yang dipancarkan Al-Quran. Oleh nur yang berasal dari kebenaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Lalu, tuan-tuan dan puan-puan semuanya, kalau Al-Quran dengan segala nurnya yang luar biasa, yang cantik dan elok, yang telah berhasil memikat tokoh dunia, berhasil menyihir para tokoh dunia, lalu apa yang terkandung di dalam Al-Quran? Lalu apa message atau pesan atau amanah yang ingin disampaikan Al-Quran kepada dunia ini? Tuan-tuan dan puan-puan semuanya, banyak sudah orang,
baik muslim maupun non-muslim, mengkaji Al-Quran dan coba mengungkapkan, menyingkap pesan yang terkandung di dalam Al-Quran. Dalam salah satu orang yang mengungkap, menyingkap Al-Quran, pesan-pesan Al-Quran yang terkandung di dalamnya adalah Hazrat Khalifatul Masih As-Salis, Hazrat Mirza Nasir Ahmad. Beliau tak lain tak bukan adalah imam kita yang ketiga, Hazrat Mirza Nasir Ahmad rahmatullah alaih. Beliau adalah seorang hafiz. Hafiz ini artinya adalah orang yang hafal Al-Quran di dalam kepala. Beliau begitu mencintai Al-Quran dengan luar biasa. Tidak hanya mencintai, tetapi mengamalkan. Hidup beliau habiskan untuk mengkaji Al-Quran. Beliau habiskan untuk meneliti, untuk menelaah, dan membandingkan Al-Quran antara satu surah dengan surah yang lain, antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya. Yang pada akhirnya apa kata beliau? Semakin saya kaji, semakin saya teliti, semakin saya dalami, ternyata pesan, ajaran, universal message yang terkandung di dalam Al-Quran melulu hanyalah love, love, and love. Cinta, cinta, dan hanya cinta. Kecintaan dan kasih sayang. Dari ini beliau mendapatkan inspirasi ilahiyah. Beliau menciptakan satu moto yang luar biasa, moto yang incredible di dalam jemaat kita. Love for all, hatred for none. Kecintaan bagi semua, tidak ada kebencian bagi siapapun. Kecintaan bagi semua, tidak ada kebencian bagi siapapun. Tuan-tuan dan puan-puan, serta hadirin peserta jalsah salna sekalian. Inilah universal message. Inilah pesan amanah yang hakiki sejati dari Al-Quran. Yang ingin diberitahukan kepada dunia. Bahwa ajaran Al-Quran yang utama dan terutama, yang hakiki dan sejati, Al-Quran hanya mengajarkan kecintaan, kecintaan, dan kecintaan saja. Tidak ada yang mengajarkan hal-hal yang lain. Ini amanah yang hakiki daripada Al-Quran. Pesan, isi yang terkandung, yang utama daripada Al-Quran. Dunia sekarang ini, tuan-tuan, dengan segala permasalahannya, permasalahan kehidupan manusia yang mendiami dunia ini, di mana Islam larut terbawa ikut arus permasalahan dunia ini. Permasalahan yang begitu kompleks. Namun satu yang sangat disayangkan, tuan-tuan, bahwa nama Islam, image Islam di dunia saat ini sangat-sangat buruk sekali. Coba tuan-tuan pergi ke negara di Europe. Bagaimana mereka memandang Islam dan Al-Quran. Bagaimana mereka menghubungkan Islam dan Al-Quran dengan terorisme. Kenapa ini bisa terjadi? Banyak faktor. Salah satunya adalah dikarenakan ada segelintir, sekelompok kecil orang Islam yang melakukan satu gerakan, dan gerakan mereka yakini bahwa gerakan itu adalah berasal daripada Al-Quran dan mewakili umat Islam, padahal sebetulnya tidak. Dan apa yang terjadi pada akhirnya? Islam adalah terorisme,
Dan Al-Quran adalah sumber daripada terorisme. Ini kata dunia tentang Quran, tentang Islam sekarang ini. Tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin semuanya. Kalau Sir William Muir, Napoleon Bonaparte, dan sekelompok orang Islam yang tadi disebutkan segelintir saja, yang selalu menamakan gerakan tingkah laku perjuangan mereka sebagai bagian daripada Islam, dan para tokoh dunia yang lain mempelajari Al-Quran sebagaimana Hajrat Mirza Nasir Ahmad Halimatul Masih As-Salis pelajari Al-Quran, maka yakinlah tuan-tuan bahwa dunia sekarang ini tidak akan berbicara Islam dan Al-Quran dihubung-hubungkan dengan terorisme. Mereka dunia tidak akan mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah sumber ajaran terorisme. Kalau mereka pelajari Al-Quran dengan betul, dengan hati yang tulus, dengan seksama, seperti halnya yang mulia Khalifatul Masih ketiga pelajari, dan mereka mencapai satu titik kesimpulan bahwa Al-Quran ini ternyata adalah isinya kecintaan, dan hanya kecintaan. Maka dunia akan mengatakan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Bahwa Islam adalah agama yang damai. Islam is a peaceful religion. Dan Al-Quran adalah satu kitab yang sempurna, yang cantik, yang elok. Ini yang harusnya terjadi kalau mereka mempelajari Al-Quran. Maka dengan pesan, dengan moto love for all, hatred for none ini, ingin memberitahukan dunia, ingin memperbaiki image Islam yang tercoreng di dunia saat ini. Bahwa Islam tidak seperti itu, tuan-tuan. Bahwa Islam tidak begitu. Al-Quran bukan sumber daripada anarkis. Al-Quran bukan sumber daripada terorisme. Al-Quran mengajarkan kepada dunia untuk cintailah, cintailah dan cintailah. Al-Quran mengajarkan kepada dunia, kepada umat manusia tanpa memandang siapa mereka, baik mereka orang kulit putih, kulit hitam, keriting, kribo, suku, bangsa. Tidak memandang hal itu, tapi yang diajarkan, diberitahukan Al-Quran kepada dunia, cintailah, cintailah dan cintai. Kasih sayang. Ini universal message yang seharusnya kita dalami, kita hayati. Kalau setiap orang, baik itu muslim ataupun non-muslim, memahami bahwa Al-Quran ini hanya mengajarkan love for all, hatred for none, sudah terbayang tuan-tuan betapa damainya dunia ini. Bagaimana tercipta harmonisasi antara satu pemeluk keyakinan dengan pemeluk keyakinan yang lain. Tuan-tuan yang suka berkunjung, pergi ke negara-negara Eropa, bagaimana Tuhan akan diperlakukan begitu luar biasa. Ketika mereka tahu bahwa Tuhan adalah Muslim, dan mereka mengetahui bahwa Muslim, Islam adalah agama yang begitu elok, begitu indah, dengan ajaran Al-Qur'annya yang begitu cantik. Ini keadaan yang kita impi-impikan, ini keadaan yang memang seharusnya tercipta dengan adanya Al-Quran, dengan adanya message Al-Quran. Oleh sebab itu, ini menjadi PR, menjadi tanggung jawab kita semua. Bagaimana kita menyampaikan pesan yang hakiki, sejati daripada Al-Quran ini kepada dunia. Dan kita mencoba untuk meminimize, kita mencoba untuk menghilangkan image Islam yang selalu dikait-kaitan, dihubung-hubungkan dengan terorisme. Tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin sekalian, saya dari Kamboja. Saya di sana mencoba untuk
menyampaikan love for all, hatred for none ini kepada seluruh bangsa Kamboja, baik itu Islam maupun orang Khmer. Suatu kali ketika Jalsah Kamboja dihadiri oleh gubernur di tempat jalsah itu berlangsung. Jadi karena gubernur datang, itu spanduk love for all, hatred for none itu kita print banyak. Kita cetak besar-besar. Begitu gubernur masuk, yang terlihat adalah love for all, hatred for none. Atau dalam bahasa Khmernya serolanya teng penia kemien kasoop menuh laya. Dia tanya, apa ini? Dan waktu itu sama Tuan Rasul Tabligh Sahib dijelaskan bahwa inilah Islam. Ini Islam. Dan ini berasal daripada Al-Quran, kitab suci agama Islam. Beliau tersenyum, mungkin beliau pun termenung. Ketika beliau sudah selesai menghadiri jalsah, beliau kembali ke tempat. Apa yang beliau sampaikan? Di setiap meeting dengan staf-staf beliau, di setiap meeting dengan menteri, dengan gubernur, dengan kerajaan-kerajaan yang high official government yang lebih tinggi daripada beliau, love for all, hatred for none, inilah yang selalu beliau sampaikan. Beliau katakan, saya baru menemukan satu jamaah Islam yang lain daripada yang lain. Dia memiliki moto yang luar biasa. Love for all, hatred for none. Ini berbeda dari yang lain. Dari situ, beliau begitu luar biasanya terhadap jemaat, menyambutnya. Kalau next time, lain kali ada jalsah, ada apa-apa, telepon saya. Anytime, anywhere, saya akan datang untuk membantu. Karena you punya jamaah lain daripada yang lain. You punya semakom itu jemaah. You punya grup lain daripada yang lain, jamaah lain daripada yang lain yang ada di Kamboja. Ya. Jadi inilah yang beliau sampaikan. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ini tidak pay attention kepada hal-hal yang seperti itu. Karena terlahir sebagai seorang Ahmadi, tidak begitu terasa bagaimana kekuatan love for all ini. Hanya jalan begitu saja. Tetapi ketika ini dihadapkan kepada seorang gubernur, contohnya yang tadi, bagaimana betapa luar biasa dan incredible moto ini tuan-tuan. Ini semua terjadi karena apa? Ini moto berasal daripada Al-Quran, dan Al-Quran ini berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ini moto adalah moto ilahiyah yang luar biasa, yang kita miliki di dunia ini hanya ada kita. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin semuanya, bagaimana kita bisa menyampaikan amanah ini sekali lagi kepada dunia, sehingga Al-Quran akan dipandang sebagai satu kitab yang elok dan cantik. Saya masih ada waktu. Dan sebelum saya akhiri, ada beberapa menit. Saya ingin sedikit bercerita. Ini ada sambungan, ada hubungannya dengan Al-Quran, tapi ini bukan cerita Abu Nawas. Ini cerita dari Kamboja. Jadi ketika pembangunan masjid di Kamboja, saya yang mengawasinya karena itu di daerah saya. Jadi kontraktor, tukang bangunan itu orang Khmer semua. Ketika masjid itu sudah berdiri dan sampai tahap untuk mengecat, maka si tukang itu dia memanggil anak buahnya yang lain yang khusus untuk bagian cat saja. Nah, si orang ini, tukang cat ini adalah orang Islam Kamboja. Jadi tiap hari saya dengan beliau ini bertemu karena memang tiap hari saya datang untuk mengawasi. Suatu hari, tengah hari ketika saya dengan beliau ini, hanya 2 orang saja ngecat masjid itu. Duduk-duduk rehat. Beliau ini tahu bahwa masjid ini adalah Masjid Ahmadiyah dan saya adalah Mubalik Ahmadiyah. Mulailah beliau cerita.
Tuan Mubalik di Kamboja ini, dari semua jamaah Islam ini hanya jamaah Kuwait yang sesat. Loh, kok dalam hati saya, loh kok biasanya di mana-mana yang sesat itu Ahmadiyah. Kenapa ini tiba-tiba jamaah Kuwait? Jamaah Kuwait ini adalah satu jamaah yang mendapatkan dana dari negara Kuwait, zakat ya. Jadi disalurkan ke Kamboja, mereka bangun sekolah dan lain sebagainya. Jadi saya tanya orang ini, Pak, kok bisa sesat? Apanya yang sesat? Oh, sesat Tuan Mubalik. Apanya yang sesat? Coba beritahu, satu aja apanya yang sesat. Dia mikir, Al-Qur'annya Tuan Mubalik. Al-Qur'annya. Kenapa Al-Qur'an? Al-Qur'an sama saja, Al-Fatihah dari awal, yang terakhir Anas. Tapi mereka lain, sesat. Lainnya kenapa? Coba apakah ada ayat yang salah? Ada ayat yang lain, sukun harkatnya. Setelah beberapa menit, begini Tuan Mubalik, kalau kita dari kecil kan belajar Al-Quran itu alif, ba, ta. Jadi saya jawab, oh iya, saya juga di Indonesia seperti itu. Alif, ba, ta. Tapi ini jamaah Kuwait ini sesat Tuan Mubalik. Mereka tidak membaca Al-Quran alif, ba, ta. Jadi mereka bacanya gimana? Mereka membacanya alif, ba, ta. Alif, ini jadi yang sesat itu. Kata orang ini. Jadi ini mau memberikan satu gambaran bagaimana, ini sedikit keluar dari topik, bagaimana orang-orang Muslim Kamboja secara umum memiliki pengetahuan tentang Islam. Hal-hal yang seperti itu dikatakan alif, padahal kan ya itulah lidah mereka, gitu kan, lidah bangsa Arab. Kalau kita memang alif bata, alif bata itu sesat. Jadi saya coba jelaskan, tetapi poin yang ingin saya sampaikan bahwa bagaimana mereka masih belum mengenal Islam. Hal yang seperti itu mereka masih perdebatkan. Bagaimana mereka mau mencapai kepada inti permasalahan kandungan sejati yang tadi saya sampaikan. Kalau yang seperti itu mereka masih perdebatkan. Ini bukan salah siapa-siapa memang, tapi ini cenderung adalah tanggung jawab kita semua. Bagaimana kita memberikan penerangan, memberikan penjelasan yang sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin beserta jalsa sana yang berbahagia, waktu telah menunjukkan pukul 16. Terakhir saya mohon doa teramat khusus untuk kami yang ada di Kamboja. Semoga kami bisa mensiarkan Islam, mensiarkan jemaah, mendapatkan jemaat kepada bangsa Kamboja, teramat khusus kepada Muslim Kamboja di sana, karena memang di sana Muslim ada minoritas. Muslim di sana minoritas dan selalu dilecehkan oleh bangsa Khmer, bangsa orang Buddha. Untuk itu, marilah kita berdoa dan marilah kita berjanji bahwa setiap detik, setiap saat di dalam kehidupan kita, kita senantiasa memberikan, kita senantiasa mengkaji dan menampilkan Islam dan Al-Quran sebagaimana semestinya harus ditampilkan, sehingga wajah Islam akan begitu cantik, sehingga Al-Quran ini akan terlihat begitu elok dan sempurna. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.